Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah, masih terkait dengan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat dan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk kepada bab baru, yaitu bab yang ke-9 dari kitab Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Bab ke-9 tentang makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah selesai membicarakan masalah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita beralih kepada makanan. Karena makanan ini salah satu dari kebutuhan pokok primer, ya, selain pakaian dan tempat tinggal. Maka kita mencoba melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi kebutuhan pokok ini. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai teladan kita, uswatun hasanah bagi kita dalam segala hal, termasuk dalam persoalan makan dan minum. Makanya sebenarnya ketika kita membaca bab ini akan muncul di hati kita rasa malu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya yang mungkin belum mampu atau belum hingga saat ini belum mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal makan dan minum. Mungkin kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat cara kita makan dan minum sekarang, Nabi akan terheran-heran menyaksikan umatnya, kebanyakan dari umatnya hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup, ya. Kalau dulu mungkin makan untuk hidup, tapi sekarang orientasi sudah berubah, hidup untuk makan. Sehingga sedikit yang qanaah dalam masalah ini, justru berlomba-lomba memperbanyak jenis makanan, variasinya dan sebagainya, sehingga seolah-olah hidup ini hanyalah untuk memenuhi hasrat makan dan minum saja. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari bab ini ada sedikit petunjuk yang bisa menggugah kita untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam hal ini dan dalam segala hal yang lainnya. Jadi di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan doa ini. Nabi berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad berupa qut. Qut itu adalah makanan yang hanya menghilangkan rasa lapar saja. Jadi tidak penting rasanya seperti apa, yang penting makanan ini bisa menghilangkan rasa lapar.
Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad berupa qut. Qut ini apa saja jenis makanannya? Apakah gandum? Kalau dalam budaya orang Arab, ya makan gandum, roti. Kalau kita ya makan nasi, beras, atau ada yang makan jagung, makan sagu dan sebagainya. Bahkan ada negara di Afrika itu, pernah teman kami dulu, kami tanya, apa makanan Anda, makanan utama di sana, makanan pokoknya itu, dia mengatakan pisang. Ada yang makanannya pisang, makanan utamanya. Jadi yang penting rezekinya qut. Nabi minta rezeki keluarganya itu berupa qut, makanan yang hanya menghilangkan rasa lapar saja, makanan pokok saja. Jadi bukan untuk bermewah-mewah, bermegah-megah dalam hal makanan ini dengan lauk pauk yang berbagai macam. Yang kadang-kadang kita pun di rumah itu sudah lengkap semuanya, tapi masih mencari di luar lagi. Tidak jarang pertanyaannya, kita makan di mana malam ini? Sebenarnya di rumah sudah semua lengkap, tapi kita ingin mencari yang lain. Kadang-kadang jaraknya jauh, bukan di Lok Sumawe, di Birun. Jadi hidupkan mobil kendaraan, bawa keluarga pergi ke Birun sana. Tujuannya satu, cari apa? Cari makanan spesial. Padahal ada di sini, di kota ada, di mana-mana ada. Kadang-kadang bakso itu yang cocok di Birun. Ada bakso enak di Birun. Atau mie Aceh di mana? Di Lok Sukun. Habis waktu untuk itu, pikirkan itu. Dulu Umar bin Khattab pernah begitu, Pak. Pernah sekali dia kepingin makan sesuatu. Yang makanan itu tidak ada di Madinah situ. Jadi perlu untuk mendapatkan makanan itu perlu pergi agak jauh. Sehingga dia perintahkan kepada seseorang, tolong berikan makanan ini untuk saya. Akhirnya orang itu ambil kuda, dia tunggang kuda, dia lari dengan kuda itu dengan kencangnya untuk mendapatkan makanan tadi. Dibeli untuk memenuhi keinginan Amirul Mukminin. Waktu itu dia jadi khalifah. Ketika sudah makanan itu didapat, dibawa, diserahkan kepada Umar bin Khattab, tiba-tiba muncul penyesalan di hati Umar bin Khattab. Dia teringat, Masya Allah, hanya gara-gara makanan yang saya ingin makan, padahal makanan lain ada, dan makanan itu harus didapatkan di tempat yang agak jauh. Gara-gara keinginan saya, kuda ini jadi menderita, kuda ini jadi berpeluh, berkeringat. Menyesal Umar bin Khattab membuat kuda menjadi capek gara-gara memenuhi keinginan makanan yang ingin dia makan, padahal makanan lain ada. Di situ dia insaf, sadar dia. Masya Allah, ini adalah satu perbuatan yang tidak layak. Dulu waktu Umar jadi khalifah, dia kan datang, kadang-kadang pergi ke pasar. Kalau ada sahabat yang lewat, dia tanya, mau kemana? Sahabat bilang, saya mau ke pasar beli daging. Umar tanya, kenapa beli daging? Kata sahabat tadi, saya pingin makan daging. Kata Umar bin Khattab, apakah setiap yang kamu kepingin kamu harus beli? Apakah setiap yang kamu inginkan kamu harus mendapatkannya, harus kamu beli? Jadi kadang-kadang Umar itu memarahi orang-orang itu di pasar. Kenapa? Karena terlalu memperturutkan keinginan. Tidak semua yang kita inginkan harus kita beli. Maksudnya Umar ingin mengajarkan, tolong nafsu itu ditahan sedikit. Jangan dilepas begitu saja. Ada rem sedikit. Walaupun tidak salah kita membeli itu halal. Tapi sesuatu yang kita perturutkan, sesuatu yang halal itu kita perturutkan, orang yang terlalu berlebih-lebih dalam masalah yang halal, dikhawatirkan suatu saat dia terjerumus kepada yang syubhat. Itu kaedahnya itu. Intinya kita, makanan ini harus selalu ada. Tak boleh tidak ada. Halal memang, makanannya halal, tapi harus selalu ada. Terlalu fanatik begitu. Mungkin kalau orang Jawa itu makan harus ada tempe umpamanya. Kalau orang Aceh mungkin harus ada ikan. Tidak boleh tidak ada ikan. Ketika itu kita perturutkan, dan itu halal boleh, tidak ada masalah. Ketika itu kita perturutkan, suatu saat yang halal itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan cara yang syubhat, kita akan mengambil langkah syubhat itu. Ketika seseorang sudah berterus-terusan melakukan yang syubhat, alasannya apa? Syubhat ini kan masih remang-remang nih, wilayahnya masih
perbatasan haram dengan halal ini. Tidak masalah. Dia bukan haram, baru syubhat. Ketika seseorang memperturutkan yang syubhat, selalu kena yang syubhat dengan alasan tadi, karena syubhat itu bukan dalam kategori haram, dia belum masuk dalam kategori haram. Ketika seseorang memperturutkan yang syubhat, suatu saat dia tidak mendapatkan yang syubhat, dia akan berani mengambil sesuatu yang haram. Alah, sekali-kali kan nggak apa-apa, ambil haram. Makanya kenapa para sahabat Nabi dulu prinsipnya, kadang-kadang kami meninggalkan yang halal, khawatir kami terjerumus kepada yang haram. Ada persoalan-persoalan, perkara-perkara yang dihalalkan, tapi mereka tidak memperturutkan itu. Kenapa? Khawatir suatu saat. Karena namanya nafsu ini kan, kalau tidak disapih dia akan terus menuntut. Akan terjerumus kepada syubhat. Ketika sudah keenakan dengan yang syubhat, yang penting keinginan tadi terpenuhi, maka seseorang pada saat dia tidak mendapatkan kecuali dengan cara yang haram, dia akan mencoba sesuatu yang haram. Seseorang yang sudah mencoba yang haram, maka dia akan terpancing untuk melakukan yang haram itu pada kali berikutnya dan seterusnya. Jadi intinya Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah juga mengajarkan kita supaya tahan sedikitlah keinginan itu. Jangan jangan diperturutkan selalu. Jadi nafsu itu dididik sedemikian rupa sehingga dia tidak bebas ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dalam segala hal. Jadi ini lihat doa Rasulullah, Nabi minta, ya Allah berikanlah rezeki keluarga Muhammad itu berupa qut yang cukup untuk menghilangkan rasa lapar, tidak berlebih-lebihan.